Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berjumpa di channel ini, channel Ar-Risalah, pada acara kantin remaja, kajian rutin remaja. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perjuangan beliau lah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Teman-teman, sobat muda dimanapun berada, nah ini tidak terasa ya, kita kurang lebih seminggu lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira apa persiapan yang sudah kita siapkan nih ya. Nah, makanya pada kali ini kesempatan saya akan tentang tema persiapan menyambut bulan suci Ramadan yang kita kasih judul Ramadan datang, apa yang kamu siapkan. Apa yang kita siapkan semuanya menghadapi Ramadan ini ya. Baik, oleh karena itu kita bisa lihat di slide ya, slide-nya. Alhamdulillah. Ramadan datang, apa yang kamu siapkan? Nah, ya, teman-teman simak dan berikan marhaban ya Ramadan. Nah, alhamdulillah kita sudah nggak lama lagi ya. Selamat datang Ramadan. Kalau bahasa Inggrisnya welcome. Bahasa Arabnya marhaban ya. Ya akan datang ya, selamat datang ya Ramadan. Nggak lama lagi ya. Bulan Ramadan ini ya tentu saja bulan suci kita umat Islam ya. Di dalam Islam itu ada penanggalan ya, namanya penanggalan Hijriah ya, yang dimulai dari Muharram ya teman-teman sekalian. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Nah, ini Ramadan. Nanti Ramadan masuk Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Terakhir ya. Nah, bulan suci Ramadan ini, nah kita sudah tahu semua bahwa kita diwajibkan ya di bulan suci Ramadan ini untuk apa? Pasti berpuasa ya kan. Nah, ini alhamdulillah ya. Dan Ramadan ini ya bulan suci yang sangat kita rindukan sekali ya. Kita rindukan ya, sesuatu yang namanya kebaikan itu pasti kita rindukan, pasti kita berbahagia untuk menyambutnya ya. Lama misalnya kita tidak ketemu orang tua, ketika ada kabar, oh orang tua mau pulang nih ke rumah besok, wah itu maunya senang kan. Kalau normalnya pasti senang ya, ya sesuatu yang baik itu akan datang senang. Tapi ketika dia dalam kondisi misalnya sedang melakukan perbuatan buruk nih, misalnya orang tuanya mau datang tapi ternyata dia di rumah itu melakukan kekacauan. Dia mecahkan kaca, mecahkan jendela, mecahkan TV misalnya ya teman-teman sekalian. Kalau dalam kondisi seperti itu ya, kita yang melakukan itu, orang tua mau datang, kita senang apa takut itu? Biasanya takut. Wah, ini ketahuan nanti ini pecah jendela segala macam ya. Karena misalnya habis bermain tadi ya, habis main game atau pengaruh game, kemudian melakukan hal-hal yang ekstrim di rumah ya. Nah, pada saat itu ketika kita membuat kesalahan, itu takut itu. Sedih malah ya kita datang orang tua. Nah, begitu pula dengan Ramadan, kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, ingin kebaikan, ingin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita itu rindu, senang menyambut bulan suci Ramadan. Nah, yang dimana di Ramadan ini luar biasa ya. Bulan diturunkannya Al-Qur'an,
bulan di mana banyak kebaikan, pahala dilipat gandakan, ya, yang sunnah berpahala wajib, ya, karena memang di dalam hadis dikatakan yang ibadah wajib itu pahalanya lebih besar daripada sunnah, ya. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan 70 kali lebih besar. Nah, makanya di bulan suci Ramadan itu yang sunnah berpahala wajib. Yang wajib 70 wajib, luar biasanya. Dilipat gandakan, semua amal-amal dilipat gandakan. Luar biasa. Ya, kesempatan kita untuk berbuat baik luar biasa. Ramadan juga bulan madrasah, ya. Bahkan ada salah seorang profesor mengatakan madrasah terbesar. Madrasah terbesar yang dimana di dalam madrasah ini, di dalam sekolah ini, semua umat Islam itu ikut belajar. Bulan suci Ramadan kan tidak ada, semuanya ikut nih. Bahkan anak kecil juga ikut kan. Sampai orang tua, orang yang sudah berusia lanjut semuanya ikut bulan suci Ramadan. Nah, ini luar biasa, subhanallah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan, makanya kita bergembira, senang menyambutnya. Ya, makanya ya, kalau kita lihat di kitab Lataiful Ma'arif halaman 148, Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bagaimana tidak gembira, ya. Seorang mukmin diberi kabar gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga itu banyak sekali kesempatan yang kita akan dapatkan, ya. Kemudian tertutupnya pintu-pintu neraka. Bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bergembira jika diberi kabar tentang sebuah waktu yang di dalamnya para setan dibelenggu, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan pada saat Ramadan itu setan-setan dibelenggu, ya, setan-setan dibelenggu. Ulama mengatakan, kemudian ada pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan kalau setan dibelenggu kok masih ada saja orang yang berbuat dosa? Ada tidak? Ada saja kan, ya? Ya karena menurut para ulama setan yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang pangkatnya tinggi. Setan-setan yang pangkat rendahan, nah itu nanti yang tetap ada, yang tetap dia itu menggoda manusia, ya. Nah, justru disitulah ujiannya, ya. Kita yang yang merasa beriman, kalau masih berbuat dosa berarti apa? Masih kalah dengan setan yang pangkatnya kecil tadi. Begitu mudahnya kita tergoda kan begitu. Nah, ada juga yang mengatakan memang ya itu secara eh majasnya, ya, bahwa nafsu kita dibelenggu pada saat itu, ya, potensi-potensi nafsu kita dibelenggu pada saat itu, ya, yang mengarah kepada maksiat, ya kan. Ada juga tetapi ulama mengatakan ya dibelenggu ya dibelenggu. Ya, secara letterlek ya seperti itu, dibelenggu ya dibelenggu, ya, tidak ada karena ini perkara goib, ya, ketika dikatakan belenggu ya dibelenggu, ya kan. Nah, seperti itulah sebagaimana yang dipahami dalam hadis. Nah, ini ya. Kemudian dari sisi manakah ada suatu waktu menyamai waktu ini Ramadan? Tidak ada. Tidak ada bulan yang paling banyak keutamaannya kecuali Ramadan ini. Makanya mestinya kita bergembira, ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, sobat muda dimanapun berada, dan juga Ramadan ini, ya, kalau kita gali dari sisi bahasa Arabnya, Ramadan ini dari kata ramda, ya. Ramda ini artinya panas, ya, panas. Ketika misalnya ada besi, ya, besi itu untuk melunturkan karatnya itu dipanasi, ya. Ketika dia dipanasi, luntur karatnya mendapatkan panas, ya. Yang namanya panas ini adalah ramda. Begitu pula gambarannya orang yang masuk ke dalam Ramadan, masuk dia ke bulan suci Ramadan, itu karat-karat dosanya itu rontok. Ya, begitu gambarannya. Kemudian ramda ini juga, ya, itu dari sisi bahasa Arabnya bahwa kalau di dalam Al-Qur'an, ya, di situ dikatakan orang-orang Arab itu melakukan perjalanan, ya, di ayat Al-Qur'an itu dikatakan rihlatasyita'i was-shaif. Berjalan pada saat musim dingin dan musim panas. Sita was-shaif.
ya. Nah, ketika peralihan dari musim panas ke musim dingin, nah itu biasanya di Arab itu kata para ulama ada hujan ya, peralihan itu. Nah, hujan ya, kemudian hujan ini merontokkan segala debu-debu ya yang melengket menempel pada daun, menempel pada batang, menempel di rumah-rumah. Nah, itu ada hujan ya. Itu yang merontokkan debu-debu itu. Nah, itu yang dinamakan juga ramda ya. Nah, ini dari sisi bahasa yang artinya seperti itu ya. Bisa panas ya kan. Kemudian ada hujan yang tadi peralihan dari musim panas ke musim dingin yang merontokkan debu-debu itu tadi. Dan begitu pula gambarannya bulan suci Ramadan, dia itu merontokkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Oke, maka dari itu kita berbahagia menghadapi bulan yang dinamakan bulan suci Ramadan ini. Nah, teman-teman dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, nah kemudian menghadapi bulan yang demikian hebatnya, demikian banyak keutamaannya ini ya. Ya, kita mesti bergembira menyambutnya dan juga jangan lupa bukan hanya bergembira, ya, akan tetapi juga yaitu melakukan yang namanya apa? Persiapan. Persiapan, bukan hanya gembira tapi juga harus persiapan ya. Ya, orang biasanya ya kalau dia mau jualan itu biasanya persiapannya misalnya dia mau jualan pagi, itu persiapannya sampai sejak tengah malam itu. Ya kan orang mau jual ayam misalnya. Kebetulan dekat rumah saya itu tempat perlintasan orang-orang kalau mau jual ayam ya dari kandang ke pasar biasanya lewat di dekat rumah. Itu mereka mau jualan ayam di pagi hari, biasanya pasar kan buka pagi tuh jam 6 pagi, ada juga pasar subuh. Mereka itu menyiapkan ayam yang akan dijual besok paginya itu mereka jam-jam tengah malam, jam-jam 11, jam 12 itu ayamnya mereka sudah, kadang juga masih jam 9, jam 10 malam mereka sudah bawa ayamnya ke pasar. Agar apa? Mereka sudah siap berjualan besok. Ada lagi misalnya orang yang mau menikah. Nah, ini para jombloan, jomblowati. Biasanya kalau mau menikah, itu persiapannya berbulan-bulan itu. Persiapannya berbulan-bulan ya, mulai dari mempersiapkan calonnya, persiapkan dirinya, persiapkan segala sesuatu yang berbulan-bulan. Nah, ini sekarang yang mau kita hadapi ini sesuatu tamu istimewa yang dimana banyak keutamaan di dalamnya. Nah, masa sih kita tidak ada persiapan ya kan? Mestinya kita lebih lagi persiapannya kan, agar kita itu lebih matang dalam menghadapi bulan suci Ramadan sehingga kita dapat memanfaatkan keberadaan Ramadan ini nanti untuk memperbanyak amal kita. Kalau kita baca di kitab-kitab para ulama ya yang menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan ini, para ulama itu ada ketika sudah mau masuk bulan Rajab, Sya'ban, itu mereka sudah mulai buka-buka kitab mereka ya. Persiapan bulan suci Ramadan. Ya, mereka buka kitab, mereka persiapkan ilmunya, persiapkan segala sesuatunya. Bahkan ada para ulama itu kebetulan dia misalnya berdagang, itu dia bulan Rajab Sya'ban itu dia puas-puaskan dulu berdagang ya. Dalam rangka apa? Nanti kalau bulan suci Ramadan udah fokusnya ibadah, bukan fokus ke dagangnya begitu. Mereka seperti itu. Ini persiapan mereka. Tapi pada intinya adalah persiapan. Nah, teman-teman, dimanapun berada, apa saja yang mesti kita lakukan, yang mesti kita siapkan. Nah, di sini di slide yang saya tampilkan, yang kami tampilkan, ini yang pertama adalah berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah masuk bulan Rajab, beliau senantiasa berdoa. Apa doa beliau? Allahumma barikli atau barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah saya atau berkahilah kami pada bulan apa? Rajab dan Sya'ban, dan wa ballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan.
Nah ini doanya, jadi perbanyak doa. Ya Allah, pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah. Betapa banyak teman-teman kami, tetangga kami misalnya, kenalan kami yang begitu mau bulan suci Ramadan, sedikit lagi Ramadan tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami di salah satu masjid kami, nah ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa. Nah, imam masjid kami ya, dekat rumah, nah, itu eh, hari Minggu lalu ya, 2 minggu sebelum Ramadan Allah panggil. Padahal dekat lagi ya. Tapi mudah-mudahan dia senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang terbaik. Begitu pula teman-teman kami ya. Dulu saya ingat betul itu waktu saya kuliah, baru saya lulus kuliah, masih kuliah. Itu ada teman kuliah, dekat lagi Ramadan tapi apa, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala duluan menghadap ya. Nah, ini kita berdoa ya, karena Ramadan ini kesempatan yang luar biasa sekali. Nah, ini kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, dimanapun berada, kita yang kedua yang perlu kita lakukan adalah apa? Ya, kita siapkan diri kita komunikasikan dengan orang tua kita dan seterusnya, pasangan kita barangkali ya, kalau sudah yang berkeluarga, mencari info kapan tanggal 1 Ramadan. Nah, ini masalah klasik ini ya. Biasanya kalau sudah mau Ramadan itu apa yang terjadi? Oh, biasanya ada perbedaan. Padahal semestinya itu bisa sebenarnya disatukan ya kan, kalau misalnya ada satu pemimpin yang memimpin kita itu di tengah-tengah kaum muslimin itu ada. Ya. Ya kalau istilahnya dalam Islam itu ya ada khalifahnya. Ya kan, jadi tidak akan ada perbedaan. Ya. Makanya para ulama itu membuat kaidah amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah imam ya, kepala pemimpin di kalangan kaum muslim ya, karena di fikih itu ada imam kubro, ada yang namanya imam sugro. Imam kubro ini kepala pemerintahan. Kalau imam sugro ini imam sholat. Tapi yang dimaksud dalam kaidah ini adalah apa? Imam dalam pemerintahan. Ketika dia memerintahkan hari, misalnya hari Sabtu puasa semua hari Sabtu. Tidak boleh ada yang menyelisih. Nah, kita harus mencari info kapan tanggal 1 Ramadan ya. Di dalam hadis dikatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian kalau lihat bulan, dan selesaikanlah puasa kalian kalau sudah melihat bulan. Nah, apa yang dilihat? Bulan apa? Nah, di dalam penanggalan Islam itu kan yang menjadi patokan adalah bulan. Makanya dikatakan bulan Islam itu bulan Hijriyah, bulan Qamariyah. Qamariyah ini bulan yang patokannya adalah bulan. Nah, setiap awal bulan di malam tanggal 1 itu biasa di bulan di kondisi alam, kalau kita melihat bulan itu mengalami yang namanya sebelum dia di akhir itu bulan mati. Setelah bulan mati nanti muncul bulan pertama di awal bulan yang namanya hilal atau bulan sabit. Nah, inilah yang dilihat, bulan sabit itu muncul sudah muncul atau belum. Nah, ini yang dilihat. Yang melihat itu siapa? Ya tentu saja orang-orang yang ditugaskan ya, atau misalnya perorangan, perorganisasi, bisa juga di tempat-tempat yang dia itu potensi untuk melihat. Nah, jadi harus dihitung dulu secara astronomis, kalau bahasa kerennya hisab ya. Jadi dalam Islam itu semestinya ru'yat dipakai, hisab juga dipakai. Hisab itu dipakai untuk apa? Menentukan letak kita meru'yat, melihat, karena ru'yat itu melihat bulan ya. Dan metode penetapan 1 Ramadan itu dengan apa? Ya ru'yat hilal. Ketika hilal kelihatan, maka tetapi menentukan tempat yang pas, arah yang pas untuk melihat bulan, ini butuh yang namanya ilmu hisab, ilmu astronomi, perhitungan dan seterusnya ya. Karena kita melihat bulan itu kan kan harus tahu posisi bulannya di mana, tempat yang berpotensi bisa melihat bulan bagaimana ya. Karena kalau kita mau melihat bulan itu kan banyak sekali ya, kata para ilmuwan sih ya, banyak yang namanya rintangannya.
rintangan fata morgana, ya kan, bisa jadi juga polusi, ya kan, keadaan awan dan seterusnya. Nah, ini butuh ilmu di situ untuk melihat, ya kan. Nah, kita nanti tinggal mencari info, sudah terlihat tidak, terlihatnya di mana, ya kan. Kalau misalnya nih, anggaplah hari Jumat itu 29 Sya'ban. Nah, ini kan sesuai hadis tadi, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. 29 Sya'ban, maka ketika 29 Sya'ban, maka melihat bulan lah. Nanti sekitar maghrib itu, ancang-ancangnya mulai sore, nanti kalau sudah terlihat berarti besoknya sudah puasa, hari Sabtunya sudah puasa, 1 Ramadan. Begitu secara ringkasnya. Ya. Dan di masa Islam dulu ya, mereka para ulama itu juga melakukan ru'yat, yang dimana pada saat itu pemerintahan Islam ya, di masa para khalifah, di masa sahabat, di masa Rasulullah, mereka melihat bulan, ya. Puasa ini kan ada perintah puasa itu kan di tahun kedua Hijriah ya, tahun kedua Hijriah, dan diperintahkan melihat bulan apa, melihat bulan. Tapi ada di lanjutan hadis itu, fa in gummi alaikum akmilu iddata Sya'ban salatin. Tapi kalau bulan itu tidak terlihat karena terhalang mendung, ya, mendung, terhalang oleh awan misalnya, mendung misalnya, tidak kelihatan di seluruh dunia, tidak kelihatan, maka kalau tadi hari Jumat itu 29 Sya'ban, maka apa? Genapkan Sya'bannya itu menjadi 30. Berarti kalau Jumat itu 29, berarti 30-nya itu hari Sabtu. Kapan puasanya? Nah, hari Minggunya, hari Ahadnya. Berarti dia itu sudah pasti tanggal 1 Ramadan. Ya, jadi yang pertama adalah ru'yat hilal. Kalau tidak kelihatan baru yang namanya menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30, kemudian besoknya pasti sudah puasa. Nah, ini jadi yang mesti kita lakukan adalah apa? Mencari info itu kapan sudah kelihatan tak? Ya kan, cari info di TV, dari teman-teman, dari sosial media yang terpercaya ya. Betul tidak ya? Sudah kelihatan tidak bulan, ya kan? Seperti itu. Tapi jangan juga misalnya, nah ini terkadang kita juga PR kita kaum muslimin ini ya. Terkadang kita dengan Malaysia itu cuma tetanggaan, ya kan? Malaysia misalnya sudah lihat bulan, kita belum lihat bulan. Lantas kita mengatakan, loh Indonesia kan Indonesia, Malaysia kan Malaysia. Kalau Malaysia lihat bulan ya dia puasa. Tapi kalau kita belum lihat bulan ya udah kita nggak usah puasa, besoknya lagi. Padahal mestinya kalau kita lihat hadisnya kan sumu li ru'yatihi. Di situ ada waw sama alif. Itu yang ditujukan apalah kalian. Kalian itu siapa? Seluruh kaum muslimin. Tidak terbatas oleh sekat-sekat negara bangsa tadi. Nah itu ya. Jadi semuanya Islam itu satu. Ya, mestinya juga wilayahnya satu mestinya ya kan, tidak terbatas oleh sekat-sekat negara bangsa tadi. Karena memang perintah hadisnya itu untuk seluruh kaum muslimin, bukan muslimin tertentu, tidak. Begitu kalian lihat bulan, seluruh kaum muslimin ya, atau ada yang mewakilinya, perwakilan kaum muslimin itu orang yang adil, yang akalnya sehat, ya kan, yang balik, dia melihat itu bulan, ya, ya, maka hasil dari penglihatan bulan itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin, sehingga dia nanti berpuasa. Nah begini ya pembahasannya, mencari info 1 Ramadan. Kemudian yang kedua, apa persiapan yang kita lakukan teman-teman sekalian? Yaitu membiasakan diri dengan aktivitas Ramadan ya. Nah ini kita biasakan nih, nah ini mumpung bulan Syaban ya kan. Nah makanya ketika kita bulan Syaban itu apa yang perlu kita biasakan? Yang paling penting pertama itu kan puasa. Nah itu kita biasakan, jangan sampai perut kita itu kaget. Nah makanya untuk kita yang terbiasa puasa Senin Kamis ya kan, nah itu akan mudah deh, akan mudah karena perutnya itu sudah terbiasa, dia sudah terbiasa dengan pola-pola puasa, ya kan. Tapi kalau enggak ada puasa dari sejak puasa yang lalu, sekarang mau datang puasa enggak pernah puasa sunnah, nah itu akan kesulitan. Nah makanya mumpung masih ada waktu, nah ini persiapkan. Besok Senin kan, Senin puasa puasa sunnah, ya kan, yang misalnya ukti-ukti ya, yang akhwat, yang putri. Nah ini bisa sekalian untuk bayar puasanya. Ini mumpung belum puasa Ramadan, nah ini masih bisa. Ustadz kan ada hadisnya haram. Nah itu nanti kalau
lihat. Nah itu ada lagi tentang hadis bahwa ya tetap boleh puasa, ya kan. Ada juga yang mengatakan makruh, tetapi tetap boleh, ya boleh. Dan sunnah kalau kita mau puasa sunnah, dan wajib kalau kita pakai untuk mengganti puasa, mengkodok waktu kodoknya. Nah itu boleh kita pakai waktu-waktu ini sebelum puasa Ramadan. Itu untuk membiasakan diri kita, sekalian untuk membiasakan diri, ya kan, supaya nanti tidak kaget. Kemudian membiasakan perbanyak amalan, baca Quran, bersodako, supaya nggak kaget nanti bulan suci Ramadan. Ya kan, kita persiapkan dari sekarang, ya. Persiapkan diri kita, persiapkan kebiasaan-kebiasaan yang kelak nanti dipakai di bulan suci Ramadan. Nah ini. Kemudian yang keempat, menyiapkan jasmani. Nah, jasmani kita juga perlu dipersiapkan supaya nanti ketika bulan suci Ramadan kita jos, sehat. Nah, perbanyak olahraga. Yang punya sepeda, keluarkan sepedanya, gotak sepeda ya. Olahraga ya maksudnya. Olahraga supaya nanti di bulan suci Ramadan kuat, ya kan, riyadhah, olahraga. Ya. Perbanyak tuh makanan-makanan yang sekiranya mendatangkan penyakit. Nah, hilangkan itu. Kita makan makanan yang sehat, ya, supaya jasmani kita kuat, ya. Puasa nanti kuat. Jangan nanti baru jam 10 pas bulan suci Ramadan, ya. Bulan suci Ramadan apa namanya? Sudah sahur, sahurnya sudah diakhirkan tapi jam 10 lapar lagi, lemes, letoy. Nah, ini jangan sampai ya, mudah-mudahan kita tetap kuat nantinya. Tetap kuat menghadapi Ramadan. Makanya kita dari sekarang kita kuatkan diri kita. Kita ya kalau bisa makan apa misalnya herbal, ya kan. Konsumsi kurma, makanan-makanan yang sehat sehingga nanti kita sehat di bulan suci Ramadan. Sebagai ikhtiar kita agar nanti di bulan suci Ramadan kita sehat. Ya, tidak sakit-sakit. Ya, karena rugi kan ya. Kita sakit-sakitan di bulan suci Ramadan. Nah, ya walaupun memang ya sakit, sehat itu kan datang dari Allah, tapi kan kita bisa ikhtiar. Ada wilayah yang bisa kita ikhtiarkan, yang kita usahakan. Ya, kita usahakan sehat. Sayang kan kalau kita sakit-sakit di bulan suci Ramadan, kita tidak puasa, harus diganti lagi di bulan suci, di luar bulan suci. Ya kan? Padahal enaknya puasa itu ya di bulan suci Ramadan. Kalau kita mengganti puasa itu biasanya berat, biasanya lebih berat biasanya. Tergantung orangnya aja lagi ya kan. Nah, makanya kita maksimalkan tubuh kita, sehatkan diri kita supaya nanti sehat menghadapi puasa, sehingga nanti kita tidak ada bolong puasanya, amalan-amalan ibadahnya jos, ya kan. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah menyiapkan budget. Nah, dana itu butuh juga. Ya, kita mau persiapkan sodako, menyiapkan takjil, buka puasa, nyiapkan sahur, itu kan butuh dana. Misalnya yang sudah berkeluarga nanti untuk mengajak anak-anaknya buka puasa, untuk ngajak anak-anaknya beribadah, setidaknya adalah, ya kan. Nah, makanya kita anggarkan, ya kan. Dana kita siapkan, apalagi nanti kalau sudah mau lebaran kan. Nah, ini ada lagi ya kan. Tambahan dana yang mesti kita apa namanya keluarkan. Nah, maka dari itu kita siapkan dari sekarang budgetnya, kita anggarkan. Kalau bisa biasa mencatat anggaran ya catat. Kalau nggak bisa mencatat ya pikirkan, oh ya nanti segini, oh ya nanti saya siapkan segini untuk Ramadan, ya kan. Kita misalnya mau sedekah sekian setiap hari misalnya, atau dalam sebulan nanti saya mau zakat, nanti dia disiapkan. Harta yang mau dizakatkan misalnya, nah itu siapkan memang, ya kan, dari sekarang. Nah itu anggarannya kita siapkan, budgetnya. Kemudian yang berikutnya adalah merancang agenda kegiatan Ramadan. Nah ini kita mau ngapain aja. Jangan sampai Ramadan berlalu kita tidak maksimal ibadahnya. Jangan sampai. Makanya kita rancang dari sekarang. Kita mau ngapain aja. Tarawih nanti mau di mana aja. Biasanya kalau yang keluarga kan, wah tarawihnya nanti. Kalau dia bukan pengurus masjid ya, yang misalnya harus tetap di masjid itu standby. Nah, ini bisa kita rancang. Oh misalnya, oh ini nanti saya dengan anak-anak atau saya dengan adik, ya kan. Nah itu kita rancang mau sholat di mana, tarawih di mana misalnya kan. Ya, pilih mau tarawih yang mana yang biasa kita lakukan, yang 8 atau yang 20, ya kan.
Nah itu nanti kita yang pilih yang kalau mau 8 yang 8 aja kita pilih. Kalau yang biasa 20 ya 20 aja yang kita cari masjid yang 20. Kalau yang biasa 8 cari masjid yang 8. Nah itu kita misalnya sebar supaya semangat tarawihnya pindah-pindah masjid misalnya, itu bisa kita rencanakan masjid ini. Jadi mau buka puasa, agenda kajian, agenda dakwah, agenda itikaf. Nah itu dirancang dari sekarang sebelum Ramadan. Sambil nanti kita aktivitas sekolah, nah itu kan itu kita atur waktunya, ya kan. Kita mau baca Quran berapa juz yang mau kita habiskan dalam sehari. Mungkin targetnya dalam sebulan misalnya mau 3 kali khatam atau mau 10 kali khatam, ya kan. Nah itu bisa kita targetkan sehari berapa, ya kan. Nah ini kita bisa rancang kegiatan-kegiatannya, mau dakwahnya, kajiannya nanti apa aja, offline atau online. Nah itu bisa kita pilih. Kalau sudah Ramadan kan kajian itu, wah bahasa kerennya itu berhamburan ya. Banyak sekali ya, mulai dari kajian akidah ya. Saya juga di beberapa grup itu banyak itu yang nawarin agenda-agenda kajian ya, mulai dari kajian kitab-kitab bahasa Arab, kajian fikih, kajian macam-macam ya. Nah itu banyak sekali. Sampai bingung ini yang mana yang mau didahulukan ini. Nah yang kita cari yang kita butuhkan aja, yang penting-penting ya kan? Kalau misalnya lagi pengen menambah skill bahasa Arabnya didalami, ya kan. Plus misalnya fikih, kitab-kitab fikih, nanti bagaimana mengi'rab Quran, mengi'rab kitab-kitab fikih hadis misalnya, ini untuk menambah sakofa bahasa Arab kita, ya kan. Nah itu bisa kita rancang dari sekarang. Nah ini mau kajian apa nih bahasa Arab ya. Nah kalau saya pribadi insya Allah selama Ramadan ini ya perdalam lagi itu tadi bahasa Arabnya, kemudian apa namanya, kitab-kitab fikih ya kan, termasuk kajian-kajian ekonomi Islam. Nah ini mau diperdalam ya. Tergantung teman-teman nanti yang mana nih, ya kan. Kalau teman-teman remaja ya selain itu bisa nanti tambah misalnya fikih-fikih tentang pergaulan, bagaimana Islam mengatur pergaulan, itu penting juga. Bagaimana tentang adab, nah ini penting. Termasuk nanti bagaimana kita ngajak teman-teman untuk dakwah, untuk ajak kajian teman-teman. Nah ini perlu kita agendakan, perlu kita rancang, ya kan. Kemudian nanti di akhir 10 akhir ada etikaf. Nah ini bisa kita rancang ya. Jadi siapkan diri, siapkan jasmani, budgetnya untuk apa? Melakukan aktivitas-aktivitas bulan suci Ramadan nanti, supaya nanti kita maksimal di bulan suci Ramadan, tidak setengah-setengah. Sayang kan ya, Ramadan itu cuma sebulan ya. Kita itu kalau bisa 12 bulan itu Ramadan semua ya kan. Karena banyak sekali potensi-potensi pahala yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Sayang kan ya, kalau 1 bulan ini berlalu begitu aja, kita pahala yang kita dapat nggak seberapa gitu, rugi sekali ya kan. Makanya kita agendakan, rencanakan supaya nanti waktu kita maksimal bisa kita manfaatkan untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan ilmu. Nah ini juga yang paling penting, ilmunya, supaya kita tahu mana yang membatalkan puasa itu apa. Kemudian nanti bagaimana puasa kita berkualitas, ya kan. Jangan sampai nanti kita puasa ternyata hal-hal yang membatalkan puasa kita enggak tahu. Padahal puasa kita ini batal selama sebulan misalnya, kita enggak tahu misalnya. Jangan sampai seperti itu. Makanya perlu persiapan ilmu. Nah, di sini di slide ini ada beberapa hal penting sudah saya siapkan ya. Seperti itu. Jadi kita persiapkan ilmunya ya. Kita ngaji ya kan, kita mengkaji ilmunya tentang ilmu tentang puasa ini. Bagaimana fikihnya, bagaimana puasa itu ya kan, kemudian syarat-syaratnya ini penting untuk kita, apa saja, terutama juga yang kita pahami itu apa saja yang membatalkan. Nah ini ya teman-teman sekalian, kalau kita tidak ngerti apa saja yang membatalkan, nah jangan-jangan puasa kita sudah batal, kita nggak tahu. Nah oleh karena itu, nah ini sekedar untuk mengingatkan lagi kepada kita semuanya dan pemirsa dimanapun berada, apa sih puasa itu. Nah ini dalam rangka kita mempersiapkan ilmunya. Nah yang pertama tentang syariat puasa ya, lihat di slide-nya syariat puasa.
Nah, puasa itu teman-teman sekalian dalam bahasa Arab itu dari kata yaitu apa bahasa Arabnya as-saum, as-saum ya, atau as-siyam ya. Secara bahasa puasa ini bermakna menahan atau al-imsak ya. Sebagaimana di dalam ayat surah Maryam ayat 26 ya, di situ ada berkaitan tentang kata saum, di situ ada ya. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ya, di situ ada kata saum. Saum di sini maksudnya apa? Menahan ya, menahan. Ya, tapi yang di ayat sini maksudnya adalah menahan diri dari bicara. Secara bahasa itu ya, menahan atau al-imsak. Makanya kita sering sekali ya dengar kata imsak. Imsak, imsak ya. Imsak itu artinya menahan. Ya. Sudah imsak nih, jangan makan lagi. Sudah imsak ya. Imsak itu ayo tahan sudah. Biasanya 10 menit ya sebelum azan itu biasanya imsak. Nah, itu bagaimana? Ya, itu untuk jaga-jaga saja. Ya kan yang imsak itu. Tapi secara bahasa puasa itu artinya al-imsak, tadi menahan. Namun secara istilah puasa itu secara istilah apa? Menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar shadiq, fajar shadiq ya. Fajar shadiq itu fajar yang menandakan datangnya apa? Salat subuh ya, salat subuh. Sampai terbenamnya matahari ya, dengan niat yang khusus, bin niyati makhsusatin ya, niatnya khusus. Jadi menahan dari sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya, dengan niat khusus. Jadi niatnya ini khusus. Makanya yang termasuk dalam ini nanti ada rukun ya. Rukun puasa itu kan niat dan menahan. Menahan niat untuk puasa, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, kita masuk ke tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan, puasa ya, ini puasanya dulu. Ternyata syariat nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu juga ada puasa. Ya, Nabi Adam itu ada puasanya. Ya. Sepanjang tahun. Nabi Nuh ada juga puasanya. Nabi Musa itu puasanya itu pernah 40 hari. Ya kan? Nabi Nuh itu ada juga puasanya, sepanjang tahun dia puasa. Yang kita kenal ya puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ada juga puasanya Nabi Isa. Nabi Isa itu saya pernah baca, saya lupa ingat ya, Isa atau Nabi Nuh itu yang dia 2 hari puasa, 1 hari buka, 2 hari puasa, 1 hari buka. Dan begitu ada puasanya. Akan tetapi hanya di zaman kita, di umatnya Nabi Muhammad SAW itu puasanya di bulan suci Ramadan. Ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya kan? Kalau kita ya, seperti itu. Di ayat lain dikatakan bahwa ketika kita masuk di dalam bulan Ramadan, kita melakukan puasa. Ya kan? Kemudian di dalam Quran surah Al-Baqarah yang sangat masyhur sekali nih ayat ya, setiap penceramah Ramadan ini pasti yang dibawakan ayatnya. Ayat pamungkasnya Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Amanu, ini orang-orang yang beriman, kamu semuanya. Kutiba, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ya. Di situ kalau kita belajar dari sisi nahwu sharafnya, kutiba itu nanti fi'il madi majhul ya, ada fi'il madi, nanti ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul. Majhul itu dia apa namanya, artinya kalau dia maklum itu, kalau misalnya fi'il madi maklum dia telah kalau di Indonesianya. Tapi kalau dia fi'il madi majhul telah di. Nah, di sini kutiba ini sebenarnya dari kata kataba yaktubu. Kataba itu artinya menulis, berarti telah dituliskan maksudnya.
Tapi artinya apa? Para ulama menjelaskan ya di dalam kitab-kitab fikih, kutiba itu artinya furido. Furido itu apa? Diwajibkan. Ya, jadi ayat ini mengatakan bahwa telah diwajibkan atas kalian saum, puasa. Kapan puasanya? Yaitu di bulan suci Ramadan. Ya, ini bedanya kita dengan umat-umat terdahulu, di nabi-nabi terdahulu itu mereka, kita itu puasanya khusus yaitu di bulan Ramadan. Sebelumnya itu tidak pernah, ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Nah, di sini ada disebutkan terdahulu itu juga diwajibkan puasa tapi tidak di bulan suci Ramadan. Kita saja yang di Ramadan. La'allakum tattaqun. Agar antum kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ya bagian daripada puasa, perintah puasa itu ada di ayat sini. Ya. Puasa. Kemudian apa syarat-syarat puasa? Nah, ini penting kita mengetahui ya teman-teman sekalian syarat-syaratnya sehingga tahu kita ya mana yang membuat dia batal ya kan. Apa yang membuat pahala kita itu rusak, puasa kita rusak ya. Makanya kita harus penuhi syarat sahnya. Syarat sah puasa yaitu apa? Islam, berakal, mengetahui waktu puasa. Ya, kita harus ngerti waktunya. Jangan sampai kita tidak tahu. Makan sahur sampai jam 7 pagi. Nah, ini berarti tidak tahu waktunya. Suci dari haid dan nifas. Haid itu kalau dia ini ya siklusnya bulanan. Kalau bagi perempuan yang putri. Kemudian nifas itu kalau dia masa nifas setelah melahirkan. Kemudian syarat wajibnya apa? Yang pertama Islam. Ya kan, kemudian mukallaf. Mukallaf ini orang yang terbebani hukum. Orang terbebani hukum itu dua syarat. Yang pertama dia balik. Balik itu kalau yang pertama dia sudah 15 tahun. Pokoknya kalau sudah 15 tahun itu pasti balik. Akan tetapi kalau belum 15 tahun bagaimana? Misalnya 9 tahun nih. Nah, kalau dia perempuan sudah haid, nah itu berarti dia sudah balik, itu sudah dewasa. Kalau laki-laki dia sudah ihtilam, mimpi keluar sesuatu. Ataupun kata para ulama itu sekalipun dia mimpinya dia tidur terasa ada yang keluar meskipun tidak mimpi, tetapi ada terasa keluar walaupun faktanya enggak ada yang keluar, tapi terasa keluar sudah. Nah, itu berarti dia sudah masuk balik. Ya, jadi itu penanda balik itu. Yang kedua dia berakal sehat. Ya, sehat, dia normal. Nah, pada saat itu dia mukallaf. Kalau dia sudah mukallaf, maka apa? Wajib dia itu masuk ke dalam Islam. Wajib dia itu melaksanakan ibadah-ibadah di dalam Islam. Termasuk ibadah-ibadah yang syarat wajibnya itu adalah mukallaf tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mampu. Dia bisa mampu. Ya, tidak sakit, ya kan? Tidak ada misalnya penyakit di dalam perutnya, misalnya kalau dia puasa pasti misalnya langsung mati misalnya. Dia pokoknya mampu lah. Kemudian tidak sedang safar. Karena orang yang sudah safar ya, safar itu bukan berarti misalnya dia dari cuma sekedar jalan-jalan aja ya kan. Jalan-jalan ke kota keliling-keliling, ini kan safar. Tidak. Safar itu ada jaraknya ya kan. Kurang lebih 90 kilometer. Kalau itu perjalanannya dia menuju keluar kota sejarak 90 kilometer, nah itu termasuk safar dia. Kalau sudah safar itu banyak rukhsahnya. Sholat nanti boleh di jama, di qashar, termasuk tidak puasa nggak masalah. Nggak sholat Jumat nggak masalah juga, tapi diganti dengan sholat zuhur. Termasuk tadi tidak puasa. Ya, kalau orang safar tidak puasa nggak masalah, tapi diganti di hari-hari lain. Ya. Tapi mau puasa juga pada saat safar bisa juga, tidak masalah. Ya kan, asal tahan saja. Nah, gitu ya. Nah, ini syarat sah dan syarat wajibnya ya. Kemudian yang rukun. Nah, ini rukun adalah sesuatu hukum yang bergantung padanya dan di bagian dari hukum tersebut. Seperti niat puasa, puasa tidak sah tanpa niat, dan niat adalah bagian daripada puasa. Nah, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan. Nah, di dalam pembahasan fikih Islam, niat itu ya, yang pertama
ada ibadah-ibadah yaitu dia niat itu jadi rukun. Niat itu jadi rukun. Kalau tidak melaksanakan niat, batal. Akan tetapi di dalam Islam ada juga ibadah-ibadah itu yang rukunnya itu bukan niat. Misalnya mau belajar, ya belajar aja, nggak perlu misalnya nawa itu. Ya seperti. Nah, untuk ibadah-ibadah lain ini yang rukunnya itu bukan niat. Niat itu fungsinya menjadi apa? Dia menjadi alamat. Ya kan? Dia ini nanti bisa menjadi pahala atau dosa itu bergantung niatnya. Nah, ini untuk ibadah-ibadah yang rukunnya itu bukan niat. Kalau yang rukunnya masuk niat kan jelas. Begitu tidak ada niat, batal dia ibadahnya. Akan tetapi ibadah-ibadah yang eh, bukan niatnya bukan rukun, maka niat itu menjadi alamat tadi. Ya. Misalnya kita mau belajar nih, itu kan rukunnya bukan niat. Niatnya bukan termasuk rukun, tapi niat itu menentukan dia itu pahala atau dosa. Ya kan ibaratnya itu kalau orang mau ngirim barang itu loh. Orang kalau mau ngirim barang ke Jawa, tapi ditulisnya alamatnya itu ke Sulawesi misalnya. Kira-kira sampai enggak di ke Jawa? Tidak akan sampai. Ya. Sekalipun kita ngotot sama kurirnya, ini kirim ke Jawa ya, tapi saya tulis Sulawesi misalnya, ya nggak bisa, tidak akan sampai, tidak akan dikirim ke Sulawesi. Sampai kita rubah alamatnya itu ke Jawa, baru bisa sampai ke Jawa. Sekalipun kita ngotot, tapi tulisannya situ Sulawesi, kita ngotot mau kirim ke Jawa, tetap dikirimnya ke Sulawesi. Ya teman-teman sekalian. Ini ibaratnya niat juga begitu. Niat untuk ilmu, ya tidak akan ada pahalanya. Karena sesuatu yang berpahala itu ditentukan oleh niatnya. Nah ini makanya dalam Islam itu penting niatnya. Makanya kitab-kitab para ulama itu ya yang di awalnya itu biasanya hadis tentang niat. Ya, misalnya hadis tentang di dalam hadis Arba'in Nawawi. Nah, itu yang niat hadis pertamanya tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena penting sekali niat sebagai alamatnya itu nanti yang menentukan pahala dosanya. Dan untuk ibadah-ibadah yang membutuhkan niat sebagai rukun, dia sebagai yang menjadikan ibadah itu batal atau tidak niatnya itu. Ya. Termasuk puasa yang pertama niat. Jadi niat puasa itu dilakukan kalau puasa ya dilakukan di malam hari. Ya sampai kita nanti batas sahur. Batas sahur itu kapan? Batas sahur itu pas kapan? Azan subuh. Makanya kita harus standby sebelum azan subuh itu berhenti memang. Karena kalau sudah azan subuh itu stop sudah. Ya, untuk menjaga kita itu jangan sampai makan setelah sudah azan. Ya, jadi kita harus jaga-jaga. Oh, mau azan sudah nih. Ya sudah stop aja. Minum sudah, minum terakhir. Ya kan, sudah gosok gigi, bersih-bersih supaya tidak ada makanan yang nyangkut setelah sahur itu. Gosok gigi memang, kumur-kumur, minum sudah selesai. Tutup sudah karena sebentar lagi azan. Ya, itu batasnya, tidak boleh lagi sahur sudah kan, karena batas akhir sahur itu adalah azan subuh. Ya walaupun sebagian ulama juga ada yang mengatakan ketika azan itu masih boleh, yang membatasi itu adalah ketika selesai azan, ada juga. Tapi untuk hati-hati, begitu azan stop sudah, jangan makan lagi. Ya, karena sudah selesai di situ. Ya jadi niat itu dilafazkan ya di malam hari. Tapi kalau terlupa di malam hari gimana ya? Batasnya sampai jangan sampai di azan tadi. Nah, seperti itu. Terus ada juga biasa pertanyaan, Ustaz, kalau misalnya azan kan banyak tuh di masjid A, masjid B, bersaut-sautan yang mana ini? Apakah pilih yang terakhir aja, Ustaz? Dekat ada yang jauh di sana di gunung itu jam 6 baru azan misalnya, itu aja kayak yang saya ikuti. Enggak seperti itu. Ya. Kalau kita baca di kitabnya Imam Nawawi ya, di kitab Majmu'-nya Imam An-Nawawi, di situ dikatakan kita pilih itu azan yang pertama. Misalnya yang paling potensi terdengar kita adalah. Nah makanya pada saat itu kita pilih satu azan ya. Jadi azan yang pertama kita dengar itu aja yang kita pilih. Kalau dalam sunnahnya azan itu kan apa? Ketika azan, muazin sedang azan, sunnah bagi kita untuk menjawab azan. Sunnah bagi kita menjawab azan. Ya kan cara menjawabnya itu nanti kita pelajari ya. Nah, itu ada. Kalau kita tidak menjawab azan, makruh. Sunnah kita.
azan yang mana yang mau kita jawab, kan azan banyak. Makanya kita yang kita dengar yang sesuai dengan ya. Waktu sudah masuk, tapi misalnya di kampung kita misalnya azannya lambat, jangan. Kita ngambil patokannya adalah fajar shodiq itu. Waktu sudah masuk sholat subuh itu patokannya. Jangan sampai misalnya azan tapi azannya lelet lambat, misalnya sudah setengah jam fajar shodiq baru dia mau azan, itu yang kita ambil. Jangan. Kita ambil azan pertama yang ketika sudah masuk di fajar shodiq itu. Dan itu yang kita pilih. Biarpun azan itu banyak bersaut-sautan, kita pilih jawab satu itu. Terus yang menjadi patokan sahur kita ya azan satu itu juga. Nah, gitu itu penjelasannya di dalam kitab-kitab fikihnya para ulama. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang kedua adalah menjauhkan kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan puasa? Keluar dari Islam, ya selesai itu puasanya. Kemudian haid, nifas, tiba-tiba jadi gila ya kan. Pas pengumuman kelulusan, nggak lulus jadi gila, batal puasanya sudah ya. Kemudian pingsan dan mabuk. Nah, itu ya. Pingsan dan mabuk. Kemudian jima di siang hari, melakukan hubungan suami istri. Yang suami istri aja batal, apalagi yang pacaran misalnya berbuat zina, naudzubillah, pasti batal, rusak puasanya. Kemudian sampainya ain ke dalam manfas maftuh. Ain itu benda ke dalam saluran yang terbuka di tubuh. Di tubuh itu ada saluran terbuka. Kalau masuk di situ itu batal puasa. Jadi pembatal puasa itu bukan hanya di mulut ya. Kita masukkan es cendol lewat mulut ya batal. Kalau dia masuk ke manfas maftuh, ke saluran yang namanya jauf. Jauf itu apa? Saluran perut menuju perut, saluran menuju otak, saluran tenggorokan, saluran dubur. Nah, itu yang membatalkan puasa melalui manfas maftuh tadi yang terbuka. Misalnya kita masukkan sesuatu ke dalam telinga bagian dalam ya kan. Obat tetes telinga misalnya, itu batal puasa. Apalagi obat tetes telinga terus sampai ke tenggorokan ya batal puasanya. Masukkan sesuatu dari hidung, batal. Mau masukkan sesuatu dari dubur. Terus kita mengatakan, oh dari dubur, masa batal? Iya. Lagi, oh loh, ngapain orang masukkan dari dubur? Ya ada, ada orang yang masukkan dari dubur. Orang salah satu perbuatan zina bisa. Yang kedua, memasukkan obat pencahar. Ya, obat pencahar itu ada orang yang sakit perut, tidak bisa buang air besar, itu biasa kalau sudah tidak bisa obat minum, biasanya dia pakai pencahar, masukkan obat itu dari lubang duburnya itu. Dan itu batal puasanya. Atau masukkan obat, masukkan selang, ada namanya selang kateter. Memasukkan lewat kubulnya, lewat saluran kencing, kita masukkan selang itu batal. Batal puasanya. Makanya kalau mau masukkan selang itu kan pasti orang sakit ya udah batalkan puasanya, kemudian nanti diganti di hari lain. Karena kalau sudah masukkan saluran kencing itu sudah batal. Ya masuk ke manfas maftuh ke daerah jauf. Ya, termasuk nanti kalau kita menyuntikkan makanan ya, vitamin untuk penguat badan ya. Kecuali nanti menurut para ulama itu memasukkannya ke otot. Tapi bukan bentuk sari-sari makanan atau vitamin, bukan, tetapi dia misalnya vaksin misalnya. Nah, vaksin itu masih boleh menurut para ulama. Ya. Lihat fatwa Majelis Ulama Indonesia, kalau vaksin lewat dimasukkan ke otot itu tidak membatalkan. Makanya pernah ributkan, oh kok vaksin siang hari, wah nanti bisa batal nih. Nah, kalau menurut para ulama itu tidak batal karena disuntikkan lewat otot, bukan lewat manfas maftuh tadi ke dalam jauf, tidak. Karena kalau ke jauf ini dia nanti saluran otak, perut, tenggorokan, saluran dubur, nah itu yang membatalkan. Jadi bukan hanya mulut ya, tapi yang dimasukkan itu ain. Ain itu bukan aroma. Ya, misal kita sikat gigi masih ada mentol-mentolnya kan. Mentol-mentol itu kalau kita hirup enggak batal. Beda dengan rokok. Rokok itu ada ainnya. Apa ainnya rokok? Asapnya itu. Itu kita hirup ada asap. Asap itu kan
itu zat itu yang bisa kelihatan, nah itu boleh. Apa namanya, haram ya, itu membatalkan puasa karena dia masuk, jelas kan rokok itu diisap masuk ke tenggorokan, masuk lewat hidung, selesai itu tuh batal puasa ya. Kalau tadi kayak mentol itu ya kalau meragukan gak usah ya. Sama kalau kita mencium minyak wangi itu kalau kita cium pas puasa batal tidak? Tidak batal karena dia bukan ain, bukan zat yang terlihat ya kan. Nah teman-teman sekalian, kemudian pembatal puasa berikutnya adalah, nah ini onani. Kemudian menyengaja muntah, muntah disengaja. Kalau tidak sengaja misalnya, ya tidak batal. Tapi kalau menyengaja muntah, dia masukkan tangannya atau muntah, batal. Ya, nah ini pembatal puasa. Jadi kalau kita melakukan dari sini salah satu hal di sini, ya, makanya nanti bisa batal puasa. Termasuk juga teman-teman sekalian, nah ini terusnya pembatal pahala puasa. Jadi para ulama itu juga membagi, ada yang membatalkan puasanya, tetapi ada juga hal yang membatalkan pahala puasanya. Apa itu? Ya kalau kita membaca di kitab ada salah satu kitab yang ditulis ulama, ya di situ dirinci hal-hal yang membatalkannya plus dalil-dalilnya. Nah, itu judulnya adalah Takriratus Sadidah. Takrirat Sadidah. Itu buka ya kalau mau cari kitabnya ada. Kalau mau cari yang PDF-nya ada juga. Di situ dijelaskan bahwa hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada orang itu kan di hadis dikatakan dia berpuasa tapi yang dia dapatkan adalah haus dan lapar saja. Nah ini orang yang rusak pahalanya ini. Yang dia dapatkan, dia puasa tapi hancur pahala puasanya akibat perbuatan-perbuatan. Apa yang bisa merusak pahala puasa? Ya, yang membuat orang itu hanya mendapatkan lapar tapi tidak mendapatkan pahala di bulan puasa, di bulan Ramadan ya. Apa? Ketika dia melakukan, disebutkan di situ adalah yang pertama gibah. Menceritakan kejelekan orang lain. Nah, itu gibah itu merusak pahala puasa itu. Jadi nol puasanya, pahalanya. Kemudian melakukan apa lagi? Namimah. Namimah itu adu domba. Kadzib, berdusta, berbohong. Nah, kalau kita bohong itu merusak pahala puasa. Makanya hati-hati kita. Kemudian yang keempat, memandang perkara yang haram. An-nadzara lima yahram. Ya. Memandang perkara yang haram atau memandang hal-hal yang halal dilihat tetapi disertai dengan syahwat. Melihat aurat wanita rusak pahalanya. Ya. Makanya ini penting kita para pemuda ya. Itu perlu diatur ini tentang aurat ini karena bahaya sekali ketika puasa, ketika kita perhatikan lihat betul-betul, nah itu bisa rusak pahala puasa kita. Ya. Apalagi makanya penting itu negara mengatur ya. Negara kan mengatur helm. Kalau kita tidak pakai helm, ketemu pas razia, selesai kita didenda atau ditahan motornya kan. Cuma sayangnya ada satu lagi yang enggak diatur. Kenapa? Apa? Coba misalnya orang-orang yang enggak nutup aurat misalnya dirazia juga ya kan. Dirazia. Nah, supaya nanti apa namanya? Ya, kalau dalam Islam itu seperti itu. Ya, polisi itu juga nanti tugasnya merazia orang-orang yang enggak sholat, yang enggak menutup aurat, nah gitu ya, supaya nanti hukum Islam bisa terlaksana dengan sempurna itu. Nah, kalau kita memandang yang haram, maka merusak pahala. Atau melihat wajah wanita tapi disertai syahwat, rusak juga pahala puasanya. Nah, itu ya. Kemudian apa? Melakukan sumpah palsu. Nah, kalau yang keempat tadi memandang perkara ini, apalagi orang-orang yang pacaran. Nah, sering kan ditanyakan, Ustaz, kalau pacaran puasa batal tidak? Nah, ini jawabannya, pahalanya bisa rusak. Kenapa? Orang kalau pacaran pasti lihat-lihatan, pegang-pegangan, melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Melakukan sumpah palsu, sumpah dia melakukan sesuatu tapi palsu buat sumpah, tidak dia laksanakan. Oke ya, nah, ini berhati-hati para pejabat yang sudah sumpah tapi palsu sumpahnya. Bisa merusak pahala puasa. Kemudian yang keenam disebutkan mengatakan kebatilan dan berbicara atau melakukan hal-hal yang buruk atau fuhsyu. Ya, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari bahwa hal itu akan merusak pahala puasa. Jadi hati-hati melakukan perbuatan dosa
Di bulan puasa dengan sengaja itu bisa merusak pahala puasa. Makanya kita hati-hati teman-teman sekalian, jaga itu perbuatan kita selama bulan suci Ramadan, sehingga nanti tidak hanya apa namanya, lapar dan dahaga saja yang kita dapatkan, akan tetapi lapar. Hati-hati. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita menutup perjumpaan kita, kita lihat ya kondisi kita saat ini di negeri ini ya. Menjelang Ramadan banyak sekali hal-hal yang menyedihkan kita. Mulai dari minyak goreng yang langka ya. Ibu kita, saudari kita, kesian itu. Ngantri keliling nyari minyak, ada minyak tapi mahal ya. Saya kalau kebetulan beli gorengan atau beli makanan itu saya tanya itu penjual, gimana? Amankah minyak? Oh aman, mahal tapi ada yang bilang aman mahal. Kalau ada juga yang saya tanya, amankah minyak? Siapa bilang aman? Kenapa langka? Sampai sekarang masih langka. Kemarin diturunkan harganya jadi 14.000, orang nyerbu langka. Dinaikkan lagi harganya 24.000, langka. Padahal kita ini negeri penghasil minyak terbesar di dunia. Ya, penghasil CPO terbesar, 46 juta ton. Ya kan? Kalau minyak goreng 20 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri aja itu sebenarnya cuma 5 juta ton. Penghasilan 20 juta ton. Kok bisa langka? Kok bisa mahal? Kenapa? Nah, ini yang menjadi masalah kita ya, karena adanya kartel ya. Negara tidak bisa mengelola itu dengan baik ya. Yang ya banyak sekali pengusaha besar ya. Pengusaha besar yang menguasai harga, mengontrol harga, mereka lakukan itu. Nah, di mana peran negara? Negara tidak boleh kalah. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah kita menjelang Ramadan ya. Menyedihkan sekali. Nah, ini PR buat kita umat Islam ya khusus. Kemudian apalagi kemarin kita lihat ada seorang ibu tega menggorok 3 anaknya. Kenapa dia gorok anaknya, kasihan? Karena terhimpit oleh ekonomi, kebutuhan hidup ya. Ya. Artinya apa, ekonomi kita ini beginilah morat maritnya. Itu baru satu ya, banyak sekali orang kasus-kasus bunuh diri ya kan, orang-orang yang mengalami kemiskinan di tengah apa, negeri yang kaya seperti ini, negeri yang banyak batu baranya, banyak sawitnya, banyak minyaknya, banyak emasnya, akan tetapi kondisinya seperti ini. Sampai ada ibu yang menggorok anaknya gara-gara salah ekonomi. Nauzubillah min dzalik. Belum lagi dari sisi akidahnya, wah ini sekarang ini ternyata langit itu ibarat AC yang remote-nya itu sudah dipegang oleh salah satu orang ya. pengendali pengendali angin, hujan dan awan itu sudah. Nah, ini kan masalah akidah ya, simpel aja. Ini kan berkaitan dengan keyakinan. Ketika dia bertentangan dengan itu, maka jatuhnya nanti bisa jadi syirik ya kan. Alhamdulillah ya, kita dipertontonkan sesuatu yang kebatilan secara nyata di mata kita, di tengah mayoritas kaum muslimin yang memegang tauhid, tapi dipertontonkan sesuatu kesyirikan yang luar. Terus nah ini menjadi perhatian untuk kita semua. Ini kita bagaimana nanti kita ya menegakkan aturan Islam ini secara sempurna, bukan hanya dari sisi ibadah tapi juga dari sisi ekonomi, politik, sehingga tadi fakta-fakta yang memilukan, menyedihkan tadi bisa segera terselesaikan dengan baik. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperkokoh ketaatan kita kepada Allah, dan mari kita jadikan Ramadan nanti sebagai momentum perjuangan kita untuk menegakkan Islam secara kafah. Mari kita persiapkan Ramadan kita, teman-teman sekalian, pemirsa dimanapun berada, sobat Buddha dimanapun berada, kita persiapkan Ramadan kita sehingga nanti kita bisa maksimal menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, salah-salah kata. Semoga Allah
mempertemukan kita kelak di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.